Hai semuanya, ini merupakan video kedua saya mengenai proyek. Setelah sebelumnya saya menjelaskan mengenai konsep proyek, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen proyek. Yang pertama, apa sih bedanya proyek dengan operation? Proyek bersifat sementara, ada start dan end time, sementara operasional berkelanjutan dan terus-menerus. Seperti contohnya, proyek merupakan proyek bangunan, ada waktu akhir, sedangkan operasi merupakan pabrik, jadi dia akan terus-menerus berkelanjutan. Kemudian proyek menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang unik, sedangkan operation menghasilkan produk yang sama terus-menerus. Proyek bersifat design funding, sedangkan operation bersifat general funding. Kemudian tim yang digunakan di proyek yaitu heterogen. Tim dibangun untuk memenuhi kebutuhan proyek. Biasanya tidak harus jalan dengan struktur organisasi. Sementara operation timnya homogeni. Fungsi tim biasanya disesuaikan dengan struktur organisasi. Proyek mempunyai tujuan tertentu, hanya dibuat untuk mencapai tujuan tertentu tersebut, kemudian di-close. Sedangkan operasi dijalankan untuk mempertahankan hidup organisasi. Kemudian ada portofolio, program, dan juga proyek. Apa sih bedanya ketiga hal tersebut? Portofolio merupakan kumpulan proyek yang tidak berhubungan. Banyak proyek bisa berjalan bersamaan dalam satu portofolio karena memiliki tujuan yang berbeda. Sedangkan program merupakan kumpulan proyek yang saling berhubungan. Tiap proyek yang ada dalam satu program tidak bisa berjalan bersamaan karena memiliki tujuan yang sama. Jadi harus menyelesaikan satu proyek untuk dapat melanjutkan ke proyek selanjutnya. Seperti contohnya program membangun rumah. Terdapat proyek mengecat dan juga proyek semen. Jadi kita harus memberikan semen dulu baru kita bisa mengecat. Yang terakhir ada project. Di bawah core project terdapat banyak subproyek yang bisa dikerjakan oleh vendor yang berbeda tergantung kebutuhan. Kemudian ada value dari masing-masing tool. Berikutnya definisi manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan penerapan pengetahuan, keterampilan, tools, dan teknik ke dalam kegiatan proyek guna memenuhi sasaran proyek. Manajemen proyek dicapai melalui 5 aplikasi dan integrasi proses yang dikelompokkan dalam 5 kelompok proses, yaitu initiating, planning, executing, monitoring dan controlling, kemudian closing. Planning dan executing akan berjalan terus-menerus. Berikutnya, proyek stakeholder. Ada sponsor, ada project management, tim, project manager, other project team members, dan masih banyak lagi. Lalu apa bedanya proyek non-TI dan juga proyek TI? Proyek non-TI biasanya skupnya didefinisikan dengan baik, sedangkan proyek TI kurang pasti dan banyak berubah. Proyek non-TI tidak terkait dengan fungsi bisnis, sedangkan proyek TI terhubung langsung dengan proses bisnis dan sistem organisasi. Sumber daya yang digunakan di proyek non-TI biasanya part-time disesuaikan dengan penugasan, dan kemampuan staf juga lebih general. Dengan proyek TI, sumber dayanya kebanyakan full-time sesuai struktur organisasi dan terfokus pada hal-hal tertentu terbaik di bidangnya. Jadi misalnya ada yang bisa PHP dan dia hanya mengerjakan PHP saja. Yang terakhir, standard guide terkait manajemen proyek. Yang pertama ada PM Book, Project Management Body of Knowledge. Di sini terdapat 9 knowledge area. Kemudian ada Microsoft Solution Framework. Dan ada life cycle-nya. Lalu ada lagi Prince2. Hampir sama dengan yang sebelumnya, terdapat life cycle di dalamnya. Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah PM Book atau Project Management Body of Knowledge. Di dalamnya terdapat 9 knowledge area, yaitu
scope management, time management, cost management, quality management, human resource management, communication management, risk management, dan juga procurement management. Kemudian, kedelapan itu akan diintegrasikan di dalam proyek integration management. 9 knowledge area ini tidak harus dilakukan berurutan. Sampai di situ dulu penjelasan mengenai manajemen proyek. Dan nantinya bakal ada video-video selanjutnya mengenai proyek. Terima kasih.